Kini kita akan simak deretan informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Langsung saja kita ke informasi yang pertama dalam Hot News diantaranya adalah hujan disertai puting beliung ini melanda Bogor pada Kamis 12 Februari. Puluhan pohon tumbang di kawasan Gelora Pakansari Cibinong hingga tenda para pedagang rusak. Pohon tumbang masing-masing terjadi di sekitar depan kantor Bupati Bogor dan pendopo Bupati Bogor. Belasan pohon besar juga roboh hingga menutupi badan jalan di depan Masjid Agung Baitul Faizin Cibinong. Setelah angin puting beliung mereda, belasan anggota Polri dan BPBD serta pemadam kebakaran Kabupaten Bogor diterjunkan untuk memindahkan sejumlah pohon yang tumbang ke jalan. Arus lalu lintas sempat tersendat dengan adanya pohon yang tumbang menutupi sebagian jalan. Selain pohon tumbang, angin puting beliung juga membuat sejumlah pos parkir movable knockdown ambruk terbawa angin. Tenda-tenda pedagang juga porak-poranda diterjang angin puting beliung. Sejumlah pedagang terlihat membereskan sisa makanan yang berserakan. Belasan lapak tenda pedagang tersapu angin puting beliung yang mengakibatkan kerusakan yang cukup parah. Tidak hanya pohon tumbang, papan reklame juga turut terbawa angin. Kita ke Hot News selanjutnya. Hot News ada kabar dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengungkapkan total utang pemerintah terhadap produk domestik bruto Indonesia sepanjang 2025 sebesar 40,5% dari produk domestik bruto atau PDB. Adapun defisitnya tercatat pada level 2,92%. Bila menggunakan data PDB Indonesia atas dasar harga berlaku yang dirilis Badan Pusat Statistik pada 2025, yaitu senilai Rp23.821 triliun, maka total utang pemerintah sepanjang tahun lalu senilai Rp9.647,5 triliun. Saat dikonfirmasi terkait besaran total utang pemerintah sepanjang tahun lalu, Purbaya juga tidak membantah. Ia hanya menekankan bahwa pembiayaan APBN dari utang pada tahun lalu sangat dibutuhkan untuk memulihkan kondisi ekonomi yang tertekan hingga menyebabkan demonstrasi berdarah pada Agustus hingga September 2025. Atau pilihan lainnya, Indonesia akan mengalami situasi di 1998. Nominal utang itu sulit dibandingkan dengan catatan sepanjang 2024 karena Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada saat itu tidak lagi merilis data utang pemerintah melalui buku APBN kinerja dan fakta yang biasanya rutin terbit tiap bulan. Kita lanjut ke Hot News selanjutnya yang datang dari mancanegara. Kita sampaikan terkait Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang dilaporkan telah menginstruksikan gugus tempur kapal induk kedua untuk bersiap menghadapi kemungkinan penempatan ke Timur Tengah. Langkah ini diambil seiring juga dengan peningkatnya ketekanan militer Washington terhadap Teheran di tengah proses negosiasi program nuklir yang sedang berlangsung. Sebagaimana dilaporkan oleh Wall Street Journal, 3 pejabat Amerika Serikat mengungkapkan pada Rabu 11 Februari bahwa persiapan tersebut merupakan bagian dari rencana kontingensi untuk serangan potensial terhadap Iran jika upaya diplomatik menemui kegagalan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump hingga saat ini juga belum mengeluarkan perintah resmi dan para pejabat memperingatkan bahwa rencana tersebut masih bisa berubah sewaktu-waktu. Seorang pejabat menyatakan bahwa perintah pengerahan tersebut dapat keluar dalam hitungan jam. Pejabat lainnya menyebutkan bahwa Pentagon tengah menyiapkan kapal induk untuk dikerahkan dalam waktu sekitar 2 minggu. Kemungkinan dari pantai timur Amerika Serikat, kapal induk USS George H.W. Bush saat ini juga sedang menyelesaikan latihan di lepas pantai Virginia dan dapat mempercepat latihan tersebut jika diperintahkan untuk bergerak lebih cepat. Jika disetujui, kapal induk kedua ini akan bergabung dengan USS Abraham Lincoln yang sudah beroperasi di kawasan tersebut sebagai bagian dari penguatan militer Amerika Serikat yang lebih luas. Peningkatan kekuatan ini juga mencakup tambahan kapal perang, sistem pertahanan udara, serta skuadron jet tempur. Kita ke Hot News. Selanjutnya informasi datang dari chip ini ya, krisis yang mengancam sepanjang tahun lalu pembelian komputer secara global ini mengalami kenaikan signifikan dan hal ini dipicu kekhawatiran soal krisis chip memori yang dampaknya digadang-gadang mulai terasa pada akhir 2025 sampai di 2026 ini.
Krisis yang disebabkan kelangkaan chip global itu diprediksi akan berlanjut dalam waktu lama sehingga berpotensi menaikkan harga jual perangkat elektronik konsumen di 2026. Misalnya harga komputer, HP, dan juga peralatan rumah tangga. Kelangkaan chip memori disebabkan tingginya permintaan yang tidak dibarengi penambahan kapasitas produksi. Permintaan yang membludak merupakan imbas perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI yang kian masif. Chip AI ini berbeda dengan chip konvensional yang dibutuhkan untuk mengembangkan perangkat elektronik konsumen. Akibat sudah muncul kekhawatiran itu, pabrikan perangkat elektronik menghadapi dilema, yaitu menaikkan harga jual untuk konsumen atau menekan harga sembari tidak menawarkan peningkatan hardware untuk produk baru. Dilema itu juga diperburuk dengan kekhawatiran tarif perdagangan tinggi dari pemerintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump di awal tahun. Hingga berakhirnya dukungan untuk Windows 10 ini digadang-gadang menjadi faktor peningkatan penjualan komputer sepanjang 2025.